Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Oke, di sini sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari nantinya bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Ya, apa itu trigonometri? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, trigonometri itu apa, persamaannya apa saja materi-materi yang akan dipelajari nantinya, kita harus tahu tentang persamaan trigonometri. Ya, kita harus tahu tentang persamaan trigonometri. Kita harus tahu apa itu persamaan trigonometri. Mungkin yang mempunyai bukunya sudah dibuka ya. Persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut dalam bentuk X. Jadi persamaan trigonometri itu adalah persamaan. Jadi persamaan yang mengandung perbandingan ya antara sudut X. Itu untuk persamaan trigonometri. Mungkin dari sini masih ada yang mau ditanyakan, apa itu persamaan trigonometri? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu, mumpung belum melanjut ke materi selanjutnya. Seperti itu. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak lanjutkan. Di sini trigonometri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah sinus. Oke. Sinus di sini ada pengertiannya dan juga ada rumusnya, dan juga nanti akan ditampilkan contohnya atau akan dijelaskan tentang contoh-contohnya. Oke. Sinus. Apa itu pengertian sinus? Sinus adalah sisi siku-siku depan. Sudut itu dibagi dengan hipotenusa. Jadi sinus di sini itu adalah sudut ya, ataupun sisi ataupun sisi siku-siku depan yang dibagi dengan hipotenusa. Itu yang dinamakan sinus. Rumus untuk mencari sinus itu seperti apa? Nah, di sini rumus untuk mencari sinus yaitu adalah jika sin Px sama dengan sin A. Ya, jadi di sini untuk mencari sinus itu adalah jika sin Px sama dengan sin A. Dengan ketentuan P dan A itu adalah konstanta. Jadi untuk mencari sinus ya, untuk rumus sinus itu adalah jika sin Px sama dengan sin A. Dengan ketentuan P dan A itu adalah konstanta. Nah, jadi jika sin Px itu adalah apa? Jika sin Px sama dengan sin A dengan ketentuan P dan A adalah konstanta. Jadi seperti itu. Jadi jika sin Px sama dengan sin A dengan ketentuan P dan A adalah konstanta. Ini untuk mencari sinus. Nah, rumus untuk mencari sinus itu seperti apa? Ya, rumus untuk mencari sinus itu adalah rumus untuk mencari sinus ini dibagi menjadi 2. Ada yang berbentuk derajat, ada yang berbentuk radian. Bagaimana cara mencari sinus dengan bentuk derajat? Seperti ini ya. Untuk mencari sinus dengan bentuk derajat, yaitu adalah
X1 sama dengan A per P ditambah K 360 derajat per P. Nah, ini untuk rumus ya, untuk rumus mencari sinus dalam bentuk konstanta. Ini dalam bentuk konstanta. Bukan bentuk konstanta, sorry ya, dalam bentuk derajat. Nah, ini mencari rumus sinus dengan bentuk derajat. Dan untuk mencari sinus dengan bentuk radian seperti apa? Nanti akan kita bahas sama-sama. Oke, dari sini masih ada yang mau ditanyakan lagi rumusnya? Oke, kalau sudah paham rumusnya, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini rumus derajat itu bukan hanya satu, tetapi dua. Yang pertama, ini adalah X1 sama dengan A per P ditambah K 360 derajat per P. Nah, ini mencari sinus, ya, mencari sinus yang pertama. Untuk mencari sinus yang kedua, itu adalah X per 2, X2 sama dengan buka kurung 180 derajat dikurangi A per P ditambah K 360 derajat per P. Nah, ini untuk mencari sinus dengan rumus mencari sinus dalam bentuk derajat yang nomor 2 seperti ini. Nah, dari sini masih ada yang mau ditanyakan lagi sebelum nanti kita lanjut ke contoh soal. Kalau yang belum paham silahkan ditanyakan, yang sudah paham silahkan dipelajari lagi nanti. Oke, sudah paham semuanya? Oke, kalau paham ditulis dulu. Saya kasih waktu dulu, ditulis dulu sebentar. Ya, biar kenapa? Nanti kalian kalau mempelajarinya di rumah biar enak, jadi tidak bingung. Oh, ini seperti ini. Kalau kalian langsung di buku biasanya bingung. Jadi saya jelaskan, nanti kalian pelajari lagi di rumahnya. Oke, sudah ditulis? Oke, kalau sudah ditulis kita lanjut ke contoh soal sinus. Oke, ini saya hapus ya kalau sudah ditulis. Oke, contoh ya, contoh mencari sinus. Di sini contoh mencari sinus. Ya, contoh. Ya, contoh mencari sinus yaitu adalah, ya ini contohnya seperti ini. Saya kasih contoh sin 3x sama dengan sin 180 derajat. Nah, ini contoh soalnya. Cara menyelesaikannya gimana? Oke. Cara menyelesaikannya adalah saya akan tulis ya. Maka sama dengan X 1 180 derajat per 3 ditambah K 360 derajat per 3 sama dengan 60 buka kurung. Oh, sorry ya. Ini ada penjumlahannya, ya. 60 ditambah buka kurung K dikali 120, K elemen B. Ini untuk yang X1. Setelah itu X2 sama dengan 180 derajat dikurangi A per P ditambah K 360 derajat per P sama dengan 180 derajat
dikurangi 180 per 3 ditambah K 360 derajat per 3 sama dengan K dikali 120 koma K elemen B sama dengan X2 K dikali 120 koma K elemen B. Nah, jadi seperti ini. Ini contoh sama penyelesaiannya. Jadi contohnya yaitu adalah sin 3x sama dengan sin 180 derajat. Maka sama dengan x1 sama dengan 180 derajat ditambah K 360 derajat per 3. Jadi di sini per 3 semuanya baru sama dengan 60 ditambah K 120 yaitu dengan K elemen B. Seperti itu. Setelah itu X2 ya, X2 di sini 180 derajat min A per P ditambah K 360 derajat. Jadi K 360 derajat per P sama dengan 180 derajat dikurangi 180 derajat per 3 ditambah K 360 derajat per 3. Ini untuk yang X2, jadi sama dengan di sini K dikali 120 ya. K dikali 120 koma K elemen B. Ya, jadi K mana? Ya di sini K ini nanti dikali 120. 120 itu dapat dari mana? Ya, 120 ya 120 derajat ya. Jadi di sini nanti 180 ya. Ini 360 dibagi 3 ya kan? 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi di sini 120 hasilnya ini. Ya. Jadi 120. Jadi di sini untuk apa? Kenapa dari mana ini Pak? 120 ini dari mana? Dari 120 itu adalah 360 ini ya, 360 derajat dibagi dengan angka 3. Ya, kalau tidak percaya dicoba saja ya. 3 dihitung saja ya. 3 dibagi 3 aja sudah 1. Ini 1. 6 dibagi 3 itu 2. Ini 2. Ya kan? 2. 0 ya, 0 dibagi 3 ini hasilnya 0. Jadi di sini yaitu adalah K dikali 120 dengan ketentuan yaitu adalah K elemen B ini. Jadi sama dengan ketentuannya yaitu adalah sama dengan X2 K dikali 120 yaitu dengan ketentuan K elemen B. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya nanti. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ini silahkan ditulis dulu. Ya, mumpung masih di sini, mumpung masih di kelas. Nanti kalau kalian sudah nyampe rumah, ya, secara otomatis kalian nanti akan main ini pasti lupa. Jadi mumpung masih di kelas, yang tidak paham silahkan ditanyakan. Ya, yang sudah paham, ya silahkan diperdalam lagi. Atau nanti ini apa? Kalian tulis dulu ini, nanti dipelajari lagi. Kalau kalian masih belum paham, nanti di pertemuan selanjutnya bisa tanya ke saya lagi. Ya, bisa tanya ke saya lagi. Oke, silakan ditulis. Saya kasih waktu dulu. Sudah ditulis? Ya, kalau sudah saya lanjut ya. Ini saya hapus. Saya hapus ini. Oke, ini saya hapus. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah kosinus. Ya, di sini. Kosinus.
kosinus ini pengertiannya sama dengan sinus, hanya saja yang membedakan kosinus yaitu adalah sisi siku-siku yang berdampingan. Kalau sinus sisi siku-siku yang apa? Ada yang paham? Sisi siku-sikunya itu berada di depan. Kalau kosinus ini berdampingan. Nah, pengertiannya itu hampir sama, hanya yang membedakan yaitu adalah sisi yang ada di depan dengan sisi yang berdampingan. Jadi kalau sinus itu sisi yang berada di depan, ya, kalau kosinus ini sisi yang berdampingan atau sisi siku-siku, ya. Kalau masih kok langsung sikat sisi. Nah, jadi saya jelaskan, kalau sinus itu sisi siku yang ada di depan. Tapi kalau kosinus itu sisi siku-siku yang berdampingan. Nah. Oke, untuk rumusnya ya mungkin kalian pengertiannya sudah paham, hampir sama. Semuanya itu sudutnya itu dibagi dengan hipotenusa. Jadi sudutnya itu ya, kalau sinus itu dibagi dengan hipotenusa, kalau kosinus itu sama. Ya, hanya saja yang membedakan di sini sudut atau sisi sikunya. Yang membedakan itu sisi sikunya. Tadi saya sudah jelaskan sisi sikunya itu seperti apa. Kalau kosinus itu seperti apa, kalau sinus itu seperti apa. Oke. Kalau sudah, saya langsung ke rumusnya. Ya. Langsung menuju ke rumusnya. Rumus untuk mencari kosinus itu sama dengan rumus mencari rumus mencari sinus. Ya, dalam bentuk derajat juga ada, dalam bentuk radian juga ada. Tetapi di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk derajat. Ya, kalau dalam bentuk radian mungkin masih butuh pendalaman dalam bentuk derajat terlebih dahulu. Setelah bentuk derajat selesai, baru dalam bentuk radian nantinya di pertemuan selanjutnya. Oke, di situ saya akan menjelaskan tentang dalam bentuk derajat, ya, dalam bentuk derajat. Rumus untuk mencari kosinus dalam bentuk derajat itu adalah X sama dengan plus min A per P ditambah K 360 derajat per P. Nah, ini untuk mencari kosinus dalam bentuk derajat. Nah, dalam bentuk radian nanti kita gabungkan dengan dalam bentuk menyelesaikan bentuk sinus dalam bentuk radian, menyelesaikan kosinus dalam bentuk radian, menyelesaikan materi selanjutnya dalam bentuk radian juga. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dalam bentuk derajat. Kalau sudah kalian mendalam dalam bentuk derajat, nanti saya akan lanjutkan ke bentuk radian. Seperti itu. Oke, ini rumus kosinus, ya. Ini rumus kosinus, yaitu adalah X sama dengan plus min A per P ditambah K 360 derajat per P. Itu untuk rumus kosinus. Jadi sini masih ada yang belum paham? Oke, ini untuk rumusnya. Cara mencarinya gimana, Pak? Oke, cara mencarinya yaitu adalah cos PX sama dengan cos A dengan P dan A atau A dan P itu adalah konstanta, sama dengan rumus sinus tadi. Dengan apa? Kalau sinus tadi sin X, ya, sin X. Kalau sekarang karena di sini mata yang akan dibahas itu adalah kosinus, jadi cos X, ya. Jadi cos PX, ya. Cos PX. Oke, untuk contoh soalnya, ya, di sini saya akan langsung membahas tentang contoh soal bagaimana cara menyelesaikan kosinus. Ya, oke. Contoh di sini. Contoh, ya. Contohnya yaitu adalah saya coba contoh dengan 2 cos. Ya. 2 cos buka kurung 2x min 60 derajat dikurangi akar 3
sama dengan 0,0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, ini contoh soalnya. Ini contoh soalnya seperti ini. Oke, cara menyelesaikannya gimana? Kalau sudah ini ditulis, ini rumusnya, ini contoh soalnya. Oke, sudah ditulis. Kalau sudah ditulis, saya akan hapus lagi. Ya, kalau sudah ditulis, saya hapus contoh soal sama contohnya. Nah, rumus sama contoh soalnya. Oh, sorry. Oke, saya hapus ini. Oke, cara menyelesaikannya gimana? Ya, cara menyelesaikannya yaitu adalah 2 cos tadi di contoh soalnya, buka kurung 2x min 60 derajat tutup kurung min akar 3 sama dengan 0. Cos buka kurung 2x min 60 derajat tutup kurung sama dengan 1/2 akar 3. Ini ya. Setelah itu cos buka kurung 2x min 60 derajat sama dengan cos 30 derajat. Ini. Jadi sehingga 2x min 60 derajat plus min 360 derajat ditambah K dikali dengan 360 derajat. 2x sama dengan 60 derajat ditambah atau dikurangi dengan 30 derajat ditambah K dikali 360. Oke, seperti ini. Oke, saya lanjut di sebelahnya ya, biar tidak menghapus lagi. Oke, saya lanjut di sebelahnya sini aja biar enak. Oke, diperoleh ya. Diperoleh. Oke, diperoleh di sini X1-nya ya, X1 sama dengan 45 ditambah K dikali 180 koma K elemen B. Itu untuk X1-nya. X2-nya sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 180 di koma K elemen B. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk mencari rumus kosinus dari soal yang barusan ya, dari soal sebelumnya, yaitu adalah 2 cos buka dalam kurung 2x min 60 derajat min akar 3 sama dengan 0. Cos buka kurung dalam kurung 2x min 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Cos 2x min 60 derajat sama dengan cos 30 derajat. Jadi sehingga 2x min 60 derajat
ditambah atau dikurangi 360 derajat plus K dikali 360 derajat. Dua X sama dengan 60 derajat ditambah atau dikurangi 30 derajat plus K kali 360. Diperoleh di sini X1 sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 dengan ketentuan K elemen B. Untuk X1 nya, X2 nya yaitu adalah 15 derajat ditambah K dikali 180 dengan ketentuan K elemen B. Oke, ini dari mana? Nah, seperti 30 derajat. Ya, mungkin kalau 30 derajat kalian sudah paham, ya. Di situ sudah ada tulisan 30 derajat. Terus 360 derajat. Nah, itu kan yang kalian bingungkan. 360 derajat itu dari mana? Nah, mungkin ada yang tahu. 360 derajat. 360 derajat dari K. Jadi di sini hasilnya K, karena K itu diganti dengan 360 derajat. Jadi menjadi 2X min 60 derajat kurang ditambah atau dikurangi 360 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Seperti itu. 2X sama dengan 60 derajat ditambah atau dikurangi 30 ditambah K dikali 360. Ya, jadi diperoleh untuk X1 nya itu adalah 45 derajat. Ya, 45 derajat di situ. Dilihat. Ditambah K dikali 180. Dengan ketentuan K itu adalah elemen B. Yang X2 yaitu adalah 15 derajat ditambah K dikali 180 dengan ketentuan K elemen B. Jadi seperti itu. Mungkin dari sini ada yang masih mau ditanyakan sebelum lanjut? Oke, tidak ada. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah materi tangan. Ya, ini materi tangan. Kita akan mendalami tentang derajat dulu, baru nanti kita ke radian. Oke, selanjutnya yaitu adalah tangan. Tangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tangan. Pengertian tangan, sinus dan kosinus itu sama, hanya saja yang berbeda dari tangan, ya hanya saja yang berbeda dari tangan yaitu adalah sisi siku di depan. Ya, jadi sisi siku di depan itu dibagi dengan sisi siku yang berdampingan. Jadi kalau tangan itu kumpulan dari pengertian sinus dan kosinus, ya. Kalau apa namanya itu, kalau tangan itu kumpulan dari pengertian sinus dan kosinus. Nah, apa pengertian dari tangan? Jadi pengertian dari tangan itu, jadi sisi siku yang berada di depan. Nah, tadi kan pengertian tangan sinus kan seperti itu, sisi siku yang ada di depan. Itu dibagi, ya, dibagi dengan sisi siku yang berdampingan dengan sudut, ya, dengan sudut itu, dengan sudut tersebut, ya, dengan sudut tersebut. Jadi persamaan apa, pengertian dari tangan itu adalah pengertian dari apa namanya, dari sinus dan juga kosinus. Oke, untuk rumus mencari tangan itu seperti apa? Jadi kalau rumus mencari tangan itu adalah jika seperti ini, PX sama dengan tan A dengan P dan A itu konstanta, ya, konstanta ini, ya, itu konstanta.
Jadi untuk mencari rumus tangen yaitu adalah jika Bx sama dengan tan A dengan P dan A itu konstanta. Jadi kita lanjut ke rumusnya. Rumusnya untuk mencari tangen itu sama dengan rumus mencari sinus dan kosinus, tapi di sini saya akan menjelaskan, ya kan? Menjelaskan tentang persamaan dengan menggunakan dalam bentuknya itu bentuk derajat. Untuk bentuk radiannya nanti saya akan jelaskan di minggu selanjutnya. Ya, kenapa? Berarti kalian paham dengan yang derajat dulu, baru nanti kalau dalam bentuk derajat kalian sudah paham, baru nanti ke materi ke dalam bentuk radian. Ya, kenapa? Biar tidak langsung ditepuk jadi satu. Kalau ditepuk jadi satu, secara otomatis kalian akan pusing. Jadi kita ngambilnya itu sedikit demi sedikit. Oke. Untuk rumus tangan dalam bentuk derajat. Rumus tangan dalam bentuk derajat rumus tangan dalam bentuk derajat yaitu adalah X sama dengan A per P ditambah K 180 derajat per P. Nah, ini rumus untuk mencari tangan dalam bentuk derajat yaitu adalah X sama dengan A per P ditambah K 180 derajat per P. Ini kalau mencari tangan dalam bentuk derajat. Oke, di sini sudah paham? Masih ada ditanyakan? Kalau mau ditulis silahkan ditulis dulu. Oke, sudah menulisnya? Oke, saya hapus dulu ya. Ini untuk ada contoh soal bagaimana sih cara menyelesaikan tangan. Oke, ini ada contoh soalnya. Oke, contoh soalnya yaitu adalah contoh di sini. Contoh tan buka kurung X min 45 derajat tutup kurung. Oke, jadi di situ cos 90 derajat, 0 derajat ya, dengan ketentuan lebih 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke, seperti itu. Maka cara menyelesaikannya yaitu adalah tan buka kurung X min 45 derajat tutup kurung sama dengan 1/3 akar dari 3 ya, 1/3 akar dari 3. Setelah itu tan lagi di sini, tan X min 45 derajat sama dengan tan 30. Sehingga, oke, di sini sehingga X min 45 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. X sama dengan 45 derajat ditambah 30 derajat ditambah K 180. Oke, jadi X sama dengan buka kurung betul ya, sorry tidak ada kurungnya. X 75 derajat ditambah K
dikali 180. Seperti itu. Ya, jadi caranya yaitu adalah X min 45 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180. Oke, X-nya tetap ya sama dengan 45 derajat ditambah 30 derajat ditambah K 180. Oke, karena di sini 45 derajat ditambah 30 itu hasilnya 75 derajat. Berarti X ya, X-nya beda sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 180. Jadi seperti itu. Ya, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau udah ada, mungkin cuma itu yang bisa Pak sampaikan. Ya, kurang lebihnya Pak mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.